Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak berlaku untuk emas. Maka sesungguhnya emas itu dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika membuat perumpamaan, perkataan, narasi, konsep berpikir yang disampaikan Nabi itu dibimbing dengan wahyu. Dan itu mengalahkan perkataan motivator siapapun. Makanya kalau para motivator itu betul-betul ngaji, Masya Allah itu banyak hal luar biasa yang mereka bisa sharing dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah itu pun membuat perumpamaan. Ya orang mukmin itu ya kayak emas. Yang dia tidak perlu menyalahkan apapun. Karena emas itu dimanapun tetap emas. Ya, mau dia di tengah kondisi yang buruk pun tetap emas. Mau ditaruh di selokan orang pun tetap rebutan. Mau misalkan jatuh, maaf ya, ke urinoir pun orang juga tidak jijik untuk tetap memungut emas itu. Karena apa? Sekalinya dibasuh tetap harganya mahal. Tidak ada namanya emas ini 24 karat. Tapi pernah jatuh ke selokan, ya sudah saya kurangi deh harganya 200.000. Tidak ada. Karena orang tidak akan pernah mau dikurangi harganya gara-gara emas itu masuk ke selokan. Ini menunjukkan kepada kita perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Baihaqi yang ada pada riwayat ini. Itu menggambarkan kepada kita, itulah sejatinya seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang mereka tidak beralasan dengan gampang menyalahkan atau malah condong untuk playing victim. Tapi orang mukmin itu adalah orang yang tetap bagaimanapun dia berkilau, dimanapun dia berada. Mau dia di kampung, mau dia di kota, mau dia di tempat manapun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap berkilau. Karena apapun yang ada di sekitarnya tidak akan pernah mampu memadamkan kilau yang ada pada dirinya. Ada banyak contoh nih. Ada banyak perempuan. Kalau ditanya kenapa kok sikapnya gitu? Ya lihat-lihat suaminya. Suaminya kayak gitu sih. Akhirnya menjadikan istri itu lupa bahwasanya hidupnya adalah bagaimana mencari ridhonya Allah melalui taat kepada suaminya selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan kitabullah. Istri yang berubah sikapnya gara-gara suami ini belum sebagaimana karakter emas. Suami yang harusnya tetap membimbing istrinya lalu mendapatkan bengkoknya tetap harus bersabar. Lalu dia berubah gara-gara istrinya mungkin belum bisa memberikan ketaatan kepadanya. Berarti belum sebagaimana karakter emas. Kalau ada orang baik, kemudian di rumah, lalu ketika dia keluar dari rumah mulai ngekos, dia sudah mulai berubah. Sikap aktivitinya di rumah dengan tempat kos-kosan berbeda. Ketika dia di pondok baik, tapi keluar di pondok, dia tidak baik. Ketika dia ditempatkan di Jakarta, ketika ditempatkan di luar kota, jadi berubah. Maka sesungguhnya karakternya belum terbentuk sebagaimana karakter emas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan, Inna masalal mu'min kama salil kit'ah minad dahab. Yang namanya orang mukmin itu memang kayak emas. Dan harusnya kita menempa diri kita kayak emas. Menempa diri kita kayak emas. Kita tidak perlu berubah. Hanya karena orang itu mungkin mereka tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harusnya tidak pernah berubah. Hanya karena orang itu memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Kalau kita betul-betul mampu untuk menyelaraskan dengan apa yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi, contoh yang terbaik bagaimana Nabi itu betul-betul karakter beliau itu sebagaimana emas. Sehingga apapun kondisi yang beliau dapatkan, beliau tetap bersemangat untuk berdakwah. Dan tidak pernah sama sekali semangatnya beliau luntur pada apa yang beliau perjuangkan dan apa yang beliau perjuangkan dan ikhtiarkan itu tidak pernah berubah apapun kondisi dan keadaannya karena dia tidak berubah. Cita-cita beliau tidak berubah, obsesi beliau tidak berubah. Ketika tawaran dunia datang, tawaran perempuan datang, tawaran jabatan itu datang kepada beliau, beliau tetap tidak berubah. Beliau ingin untuk meninggikan kalimat Allah. Itulah karakter emasnya Rasulullah. Ya, maka ini yang menjadikan kita memahami betul, ya. Jadi salah satu di antara karakter emas yang kita pahami adalah emas itu mahal. Dan berapapun orang yang mencampakkan kita, mencemooh kita itu tetap harusnya tetap menjadi mahal. Dan kita yang berusaha betul bahwasanya kita ini berharga. Apapun tempatnya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kita harus ingat. Saya harus sebagaimana emas. Karena Rasulullah itu mengharapkan orang yang beriman itu karakternya sebagaimana karakter emas. Ya. Sehingga akhirnya
Orang yang memiliki karakter ini, lalu dia asupkan ke pikirannya, dia harus kayak emas. Maka dia akan terus menempa hatinya, menempa jiwanya. Karakternya dibentuk sesuai dengan karakter emas itu. Emas tetaplah emas, dimanapun dia berada. Tidak pernah berubah. Orang mukmin kalau kayak emas, yang dia niatkan Allah, tidak akan pernah berubah. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kalaupun dia mendapatkan cemooh, mendapatkan hujatan, dia tetap memperlihatkan kualitas dirinya. Dan dia sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi. Ini yang pertama pada karakter emas. Ya, insya Allah ya. Ini pemilihan Rasulullah itu sangatlah tepat. Yang kedua, yang kita dapatkan dari emas itu apa? Ketika Nabi membidik sifatnya orang yang beriman sebagaimana karakter emas. Yang kedua, karakter emas yang kita jumpai itu apa? Yaitu adalah ketika dibakar, maka setiap dia dibakar, dipukul, ditempa, maka tidak pernah berubah. Takarannya tidak pernah berubah, harganya pun tidak pernah berubah. Ya. Makanya dalam satu riwayat akhirnya orang yang kalau kita mendapati emas itu kalau dibakar itu tidak pernah berubah menjadi arang. Beda kan dengan kayu. Kayu kalau dibakar jadi arang. Manusia kalau dibakar jadi abu. Rumah kalau dibakar jadi gosong. Semua apapun yang melewati api itu selalu langsung rusak. Pohon, kertas, handphone, semua kalau dibakar itu langsung rusak. Dia semua langsung rusak. Itulah karakternya setiap barang yang kita temukan di dunia ini. Ya, gadget terbakar, rusak, melepuh, nggak bisa dipakai. Laptop, semahal apapun laptop itu, walaupun laptopnya harga 100 juta, kena api, rusak langsung, melepuh dan tidak bisa digunakan. Manusia dibakar jadi api. Tapi beda dengan emas. Emas itu ketika dibakar tidak pernah menjadi arang. Jadi emas itu kalau dibakar tidak pernah menjadi arang dia. Dibakar dengan suhu tinggi, maka dia tetap akan mencair kuning, tapi tetap kuning. Harganya tetap sama. Dia bisa dibentuk menjadi cincin, dia bisa dibentuk menjadi kalung, dia bisa dibentuk menjadi bagian dari jam, dia bisa dibentuk menjadi bagian emas pada handphone yang mahal. Dia tetap menjadi emas, tidak pernah menjadi arang. Kekuatan emas yang tidak pinah, yang tidak pernah menjadi arang, itulah namanya kekuatan emas. Makanya akhirnya ketika Rasulullah mengatakan, inna faqat aliha merot. Kalau dibakar, dia memerah. Wa in wazanat lam tangkus. Tapi kalau sekalinya dia dibakar, sekalinya dia ditimbang, dia tidak pernah berkurang. Dan tidak pernah menjadi arang. Maka yang kita dapatkan Rasulullah SAW itu sebagai guru tercinta yang kita muliakan beliau dan kita harapkan syafaatnya. Rasulullah itu ngasih tahu kepada kita lewat hadis ini. Nah, kalau kita anaknya beliau, kita keluarganya beliau, kita muridnya beliau. Seakan-akan Nabi itu ngomong, nah kamu tuh kayak emas. Kalaupun kamu dibully, dihujat, dicela, kamu tetap mulia. Jangan biarkan orang lain itu menjatuhkan dirimu. Biarkan bulian itu, hujatan itu, celaan itu terus dia berikan kepada kita. Nanti kalau mereka lelah, mereka berhenti. Ya, karena apa? Orang yang menghujat itu butuh tenaga. Kalau dia lelah, dia berhenti. Kalau dia letih, dia akan meredup. Tapi emas, tetaplah emas. Tetap emas. Jadi kalau emas diadu dengan api itu mati. Kalau penghidupnya api itu sudah habis, minyaknya, batu baranya, sudah habis, mati dia. Tapi emas, tetaplah emas. Itulah manusia. Rasulullah SAW itu karakternya emas. Dituduh sebagai tukang syair, dituduh tukang majnun, dituduh memecah belah di antara masyarakat Quraisy kota Mekah. Semua hujatan dari yang ringan sampai yang berat, semuanya ditujukan kepada Nabi. Bahkan Nabi disebut abtar. Abtar itu sebutan aib untuk laki-laki Arab kalau tidak punya anak laki-laki. Karena anaknya Rasulullah yang laki-laki itu meninggal sebelum mereka beranjak dewasa. Semua sebutan itu pernah ditujukan kepada Nabi SAW. Tapi semua hujatan dan sebutan itu tidak pernah mengubur Rasulullah dan tidak pernah mengurangi kualitas Nabi dalam hidupnya. Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul, dan tetap mulia di hati orang yang memuliakan dan mencintai Rasulullah. Sekarang lihat, orang yang mencela Nabi sudah tidak ada lagi namanya
di perputaran waktu dan zaman. Tapi nama Nabi sampai hari ini, miliaran orang mencintai Rasulullah dan siap untuk meneteskan darahnya membela Rasulullah dan kehormatan. Itulah emas. Ya. Jadi akhirnya emas itu kalau dibakar tidak pernah menjadi arang. Maka sepermamaan itu adalah setiap hujatan. Kita tuh pasti mendapatkan hujatan dalam kehidupan. Tidak mungkin orang itu tidak menghujat kita. Dan tidak mungkin semua orang itu akan senang kepada kita. Bapak Ibu tahu kenapa Allah turunkan surat Al-Humazah? Ayat pertama surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang mencela dan menghujat. Karena memang Allah turunkan surat Al-Humazah. Karena kita nanti akan dapat dalam kehidupan itu orang yang membuli, menghujat, mencela kita itu pasti ada. Nggak kenal kita, menghakimi kita dengan apa yang dia dengar, tidak apa yang mereka lihat. Ketika kita tahu bahwasanya kita pasti mendapatkan hujatan, ataupun kita mendapatkan bulian, baik orang yang kenal kita, ataupun yang tidak kenal dengan kita. Ingat satu. Yang kita ingat itu adalah emas tetaplah emas. Dihujat dan dibuli. Harusnya tidak pernah meredupkan dan tidak pernah menguburkan kita. Tapi justru semakin menjadikan kita berkilau dan semakin